Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sudah tahu semua ya yang mengikuti Kang Deddy Mulyadi, musibah yang terjadi kepada keluarga beliau sesaat setelah momen kebahagiaan. Ini ya kita sebagai manusia ya tidak bisa memilih kejadian yang menimpa kita. Jadi sebuah kesedihan jelas, tentu ini tidak ada yang menginginkan siapapun itu. Siapapun tidak ada yang menginginkan. Lebih-lebih keluarganya Kang Deddy Mulyadi, terlebih pengantin itu sendiri, Teh Putri ya. Saya sekarang bilangnya teteh saja karena beliau itu mentetehkan diri di dalam YouTube resminya yang ya sekali lagi ini tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini, dan respons yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu cukup beragam ya. Jadi beliau itu beberapa kali di wawancara lah oleh awak media, dan jawabannya itu kadang konsisten ya kadang tidak, tetapi secara keseluruhan itu wajar karena mungkin shock ya yang ditampilkan oleh KDM ini, mau tidak mau begitu ya, sedikit banyaknya, karena 3 nyawa itu bukan hal sedikit. Jadi nyawa itu bukan masalah number ya, bukan masalah jumlah. Ini 3 orang, 10 orang, 20 orang, bukan. Di dalam agama Islam itu 1 nyawa itu tatkala dia diambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak baik, itu sama saja dengan mengambil seluruh kemanusiaan. Karena itu min jinsil insi, karena itu dari jenis manusia. Nah, dari apa-apa yang telah saya saksikan, Teh Putri itu sendiri sudah datang kepada korban, yang mana gesturnya itu saya lihat genuine, sangat tulus, dan ini apa ya, dari segi kemanusiaan ya menyakitkan, karena memang sekali lagi tidak ada yang mau terjadi, tidak ada yang mau hal ini terjadi. Tapi tetap ada cumannya begitu, ada cumannya. Cumannya itu apa? Apa yang terjadi di dalam acaranya anak KDM ini itu adalah hilangnya nyawa 3 orang dari 3 latar belakang yang berbeda. Ada yang anak kecil, kemudian ada yang sudah sepuh, dilihat dari segi usia begitu ya. Ada yang pertengahan, itu yang polisi pertengahan itu umur 30-an. Kemudian yang anak kecil umur 8 tahunan. Kemudian yang sudah tuanya juga ada gitu ya, sudah 60 tahunan. Dan anehnya, ini anehnya, kritik saya saat ini bukan berlaku kepada Kang Deddy Mulyadi ya untuk saat ini, tapi kepada para muhibinnya Deddy Mulyadi. Seperti tidak ada empati begitu. Ini bukan masalah goreng-menggoreng kejadian, karena ini memang kejadian, dan apabila ini terjadi bukan kepada KDM, misalkan ada pernikahan habaib yang sampai seperti ini, ini ceritanya akan lain begitu. Makanya kita itu harus melihat sesuatu, itu jangan melihat siapa yang melaksanakannya. Kita lihat saja kejadiannya seperti apa. Kejadiannya itu ada sebuah pesta pernikahan, yang mana di dalam pesta pernikahan ini dengan niat baik dari sang pemilik acara itu mengadakan makan-makan, karena memang sudah lumrah juga seperti itu, tetapi ini antisipasinya kurang, sehingga tidak dipikirkan dengan baik bagaimana pintu masuk dan pintu keluar dari orang-orang yang mungkin datang, yang mana sekali lagi saya katakan orang sebanyak itu seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak pagi-pagi, karena mobilisasi manusia sebanyak itu akan terlihat berjam-jam sebelum acara dimulai. Itu yang menjadi penekanan, dan juga bagaimana ini harus dilihat dari kacamata apakah di sini ada kemungkinan pidana atau tidak. Jadi apakah di sini akan ada kemungkinan
kelalaian atau tidak. Apabila ada kemungkinan kelalaian, berarti kan di situ nanti akan masuk ke dalam pidana. Masalahnya bukan dibesar-besarkan, bukan. Karena Kang Deddy Mulyadi sendiri pun beberapa hari sebelum kejadian ini itu datang ke Garut untuk menyelesaikan masalah yang ada di SMA itu. Itu juga terjadi mengenai kehilangan nyawa juga. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak melihat itu sebagai perkara yang kecil, sebagai perkara yang main-main, cuman satu orang begitu. Enggak, itu adalah masalah besar karena ini adalah masalah kemanusiaan. Nah, jadi untuk melihat secara utuh ya, kita lihat dulu apa-apa yang mau dikatakan oleh KDM di dalam beberapa kesempatan yang ada. Ini sesaat setelah kejadian mungkin ya. Karena yang mau kita saksikan video yang pertama ini adalah respons beliau sebelum sebelum mendatangi keluarga korban. Yang pertama, yang kegiatan di Garut hari ini, acara syukuran Maulada Putri, secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baik sebentar ya. Untuk yang anak kecil itu kan belum mukallaf, umur 8 tahun. Itu yang kita mendoakan mudah-mudahan keluarganya tabah di dalam menghadapinya dan alhamdulillah. Jadi dalam pengertian ini ya tidak perlu dibesar-besarkan itu karena memang keluarga yang kehilangan juga sudah didatangi oleh yang bersangkutan. Kemudian saya lihat juga itu sudah berlapang dada untuk memaafkan, itu sudah selesai begitu ya. Tidak perlu diperpanjang dalam perkara itu memang betul. Karena kalau misalkan kita melihat ini di dalam segi syariat ya, kalau syariat kita tegak, ini kan qatlun ghairu amdin itu adalah mengambil nyawa tanpa sengaja. Jadi jangankan di dalam masalah besar seperti ini, kalau di dalam syariat itu ada orang melemparkan pisang ya, membuang sampah pisang itu tanpa sengaja, bukan tanpa sengaja ya, sembarangan, kan nggak ada niatan untuk mencelakakan orang lain karena dia hanya membuang kulit pisang secara sembarangan saja. Kemudian ada orang yang terpleset jatuh kemudian wafat meninggal. Itu orang yang membuang pisangnya itu harus bertanggung jawab. Tetapi tidak boleh dikisos. Yang ada itu dia harus membayar diat. Ya full ya, sekitar 100 ekor untaan itu harus dilaksanakan. Jadi kalau misalkan nanti di dalam video ini Kang Deddy Mulyadi itu mengganti 150 juta itu kurang sebetulnya dilihat dari segi hukum Islam. Cuman kalau orangnya sudah ridho ya bagaimana, itu sudah selesai lah. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Dan dalam video yang sama juga setelahnya begitu ya, atau sebelumnya, sebelum Kang Deddy itu datang ke Garut, beliau juga mengatakan bukan hanya menyantuni 150 juta, tetapi akan menanggung beban-beban biaya pendidikan dan lain sebagainya bagi korban. Ini kan gestur yang sudah amat sangat baik. Sekali lagi ini musibah untuk semuanya ya. Jadi kita doakan tadi mudah-mudahan yang mukallafnya itu iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang anak kecil ini pasti ahli surganya Allah taala. Ini kita doakan mudah-mudahan orang tua dan keluarganya itu tabah menghadapi musibah. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maulada Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan kami menyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami, dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun termasuk keluarga saya sendiri. Kalau buat acara itu harus segera diperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Sebentar ya, itu kalau ada yang mau saya sesalkan ya saya mau berbicara aja begitu ya. Kalau ada yang mau saya sesalkan, gestur seperti ini, jadi sedikit-sedikit itu kan Deddy Mulyadi itu mudah sekali mengeluarkan uang, mudah sekali, dan dari satu sisi itu bagus. Tetapi dari segi ini ada nyawa yang hilang, seharusnya tidak diucapkan begitu. Seharusnya tidak diucapkan.
Kalau Anda mau melihat apa yang namanya adab, apa yang namanya akhlak, Anda itu harus melihat etika, filsafat etika. Membicarakan uang tatkala nyawa seseorang itu hilang, itu tidak etis begitu, tidak etis. Etika itu yang saya lihat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran begitu ya bagi Kang Deddy Mulyadi. Ini kalau saya sedang tidak membicarakan perkara agama yang keluar dari KDM ini, saya nggak bakalan keluar perkara-perkara yang buruk dari lisan saya. Insya Allah nggak bakalan keluar begitu. Kecuali kalau memang misalkan yang bersangkutan ini sedang berbicara tentang agama. Agama itu bukan mainan begitu ya. Dalam hal ini cuma disesalkan saja. Mungkin standar etikanya beda saja begitu ya. Kalau untuk standar etika kita, tatkala ada seseorang itu wafat, membicarakan hal materi uang, apalagi disebutkan dengan nominal yang mana tadi saya katakan dari segi hukum Islam itu tidak mencukupi sebetulnya. Itu etis, itu tidak beretika. Nah, cuman tadi yang di awal kan ada sedikit gestur apologis ya dari KDM ini yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ini tidak tahu bahwa akan ada acara makan-makan, bukan mengundang ya, mempersilahkan banyak orang untuk datang ke situ kemudian berbagi kebahagiaan begitu. KDM tidak mengetahui acara itu, dan setelah saya lihat rundown acaranya, sekali lagi saya katakan saya sudah mendapatkan rundown acaranya itu jauh-jauh hari sebelum acara ini, memang betul tidak ada. Jadi acaranya itu berhenti pada tanggal 17 dengan acara bukan kirab budaya itu. Ya pesta rakyat lah begitu ya, pesta rakyat dengan konsep jajanan tradisional. Jadi setelah tanggal 17 itu sudah tidak ada acara. Nah, kemudian Kang Deddy itu mengatakan tanggal 18 malamnya itu ada acara, itu acara seni. Nah, itu pun tidak ada di rundown acara yang saya terima. Nah, pertanyaannya apakah ada rundown acara yang lain tanggal 18 atau tanggal 19? Itu saya tidak tahu. Dan ini yang saya maksud, nanti harus ada investigasi, dan saya sudah melihat juga ada video dari Kapolda, bukan dari Kapolda aja, dari Polda Jawa Barat yang akan mengusut tuntas permasalahan ini. Jadi permasalahannya ini nanti sekali lagi ini bukan hanya dalam bukan sekedar itu ya, kehilangan nyawa itu perkara yang tragis, bukan perkara yang remeh. Jadi ini dalam hal video yang pertama ini sudah selesai ya. Nah, kemudian jadi perkataannya Kang Deddy Mulyadi, beliau tidak tahu begitu. Nah, cuman meskipun beliau tidak tahu, tetapi beliau ini masih mengambil tindakan lah, dalam pengertian masih ada sisi tanggung jawab. Ya padahal kan kalau tidak tahu tidak ada tanggung jawabnya begitu. Dalam hal ini ya, tidak semua tidak tahu juga tidak ada tanggung jawab, tidak. Ya tidak tahu tidak menghilangkan tanggung jawab sebetulnya. Cuman kalau misalkan kita melihat bahwa kedua orang ini, Teh Putri itu ya orang yang cakap hukum, kemudian suami yang baru itu anak KDM juga orang yang cakap hukum, kemudian panitia-panitia yang ada juga memang cakap hukum. Ya Kang Deddy Mulyadi memang sebetulnya terlepas dari permasalahan ini. Cuman beliau itu ya ikut bersimpati begitu. Nah, kita lanjutkan nih kepada video selanjutnya. Ya, jadi yang paling utama. Nah, ini saat beliau itu hanya waktu itu mau masuk ya, hadir di kegiatan malam hari sekarang ini, pegelaran kesenian. Karena itu biasa saya lakukan hampir setiap minggu, saya keliling. Kemudian juga ada kepala desa Garut, kepala desa Kerawang, Purwakarta yang daerah pemilihan diundang. Jadi kegiatan ini sebenarnya saya sejak di rumah dinas gubernur waktu itu melarang kegiatannya dilaksanakan. Tetapi karena sekarang peristiwanya sudah terjadi, saya adalah orang tua dari mempelai, maka saya bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Nah, sebentar. Jadi permasalahannya begini. Acara yang dimaksudkan ini berarti dia sudah diperbincangkan. Cuman Kang Deddy Mulyadi tidak mengizinkan. Acara yang hari Jumat itu yang sampai menelan korban, itu sudah diperbincangkan. Makanya melarang.
Nah, jadi tidak tahunya KDM ini bukan tidak tahu terhadap kemungkinan adanya acara itu, tetapi akan terjadinya acara itu. Berarti kalau dilarang oleh KDM, ada pihak nih yang tetap kekeh ingin melaksanakan hal itu. Tetap ada pihaknya. Ya siapa? Masa ya kita mau bilang siapa lagi begitu? Karena mengundang orang sebanyak itu kan pasti ada organizernya, kemudian di situ juga pasti terlibat ada uang, ada pesanan catering, nggak bakalan bisa tiba-tiba terjadi dalam satu hari. Sebelumnya itu pasti ada perencanaannya dulu. Nah, inilah yang dimaksud nanti dalam hal ini. Jadi KDM sudah melarang itu tidak menjadikan posisi acara ini bisa luput dari investigasi, tidak. Karena memang acaranya sudah terjadi dan sebelumnya juga pasti sudah ada persiapan. Nah, di dalam persiapannya ini apakah diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau tidak? Itu tidak terlihat begitu, tidak terlihat ada. Makanya sampai berdesak-desakan seperti itu dan sampai ada korban jiwa. Cuman KDM itu ya ini yang saya katakan ya, tidak ada ketidakkonsistenan. Jadi kalau misalkan tidak tahu, itu tidak tahu apanya, tidak tahu terjadinya. Jadi Kang Deddy udah ya, ini jangan sampai terjadi. Ya, tapi di belakang memang tetap mengadakan begitu. Itu berarti tidak tahu bahwa itu terjadi. Tetapi KDM juga sudah tahu berarti bahwa sebelumnya ini ada kemungkinan akan dilaksanakan karena pembahasannya sudah ada begitu. Ada satu tadi keluarga mempelai diwakili oleh Maula, anak saya lebih dulu itu atas nama mempelai sudah memberikan 100 juta. Hari ini dari saya pribadi saya menyampaikan 150 juta. Ini ada kemungkinan untuk dimakamkannya gimana Pak? Tegak Budi memakan Nabi. Dimakamkan hari ini atau seperti apa? Sudah ya, sudah dimakamkan. Sudah dimakamkan. Ketika tadi. Pak, infonya kan ini waktu pas pembukaan opening itu memang gerbangnya tidak dibuka semuanya, keterangan dari beberapa saksi itu seperti apa, mungkin emang teknisnya seperti itu atau seperti apa Pak? Saya kan tidak tahu Pak, kan saya bukan penyelenggara kegiatan. Oke, siap. Dan posisi saya kan tidak berada di lokasi. Saya posisi jam 2 itu tadi berada di perjalanan menuju Bandung. Karena saya berencana datang ke sini tuh jam 7 malam. Dan saya tidak mengetahui ada kegiatan makan siang bersama warga. Oh gitu Pak. Okay. Dan saya termasuk yang tidak menyetujui kalau dibilang tidak menyetujui. Bentar, itu jadi seperti dari reporter mulai intrik ya, kok ada ada kontradiksi begitu. Tadi mengatakan tidak menyetujui tapi sekarang mengatakan tidak tahu. Ya itu kemungkinannya kalau kita percaya kepada perkataannya KDM, jadi tidak tahu bahwa itu memang akan dilaksanakan begitu. Kegiatan yang tidak sepengetahuan saya. Artinya gimana? Ya? Emang Pak melanggar itu? Kenapa? Tidak disetujui Bapak, artinya melanggar itu? Bukan melanggar, artinya bahwa waktu itu kan saya ada kegiatan tuh ada 3 yang saya setujui ya. Yang pertama adalah bahwa ada kegiatan ketika kemarin pelaksanaan akad dan resepsi. Yang kedua, malam Jumat tidak boleh ada kegiatan. Kemudian hari Jumat kegiatannya ada 2, yaitu 1 kegiatan undangan bersama para kepala desa sore jam 4, kemudian malamnya kegiatan pagelaran seni, dan itu kegiatan saya keliling. Dan saya datang itu malam jam 7 sebelum pagelaran seni, itu biasa saya datang jam 7 atau jam 8. Baik, ini informasi baru kalau buat saya ya. Jadi tanggal 17, jadi KDM itu melarang jangan sampai ada acara pada malam Jumat. Itu bagus ya, itu baik. Mungkin ini yang dipindahkan ke hari Jumatnya, mungkin yang sampai mengambil korban ini. Dan tadi sempat disinggung tentang kejadian di lokasi yang mana pintu gerbangnya tidak dibuka semua begitu. Itu sudah dikonfirmasi juga kepada beliau oleh keluarga. Jadi kan permasalahannya simpel sebetulnya. Ini jalur masuk dan jalur keluar ini tidak diperhitungkan dengan baik. Di situ permasalahannya itu. Karena semua saksi nanti yang mengatakannya demikian. Kemudian keluarga korban juga mengatakannya demikian begitu. Itu di situ permasalahannya. Jadi ini inisiatif saya tidak tahu lah ya yang kegiatan. Dan kegiatan ini sudah saya wanti-wanti nggak boleh dilaksanakan.
Oke, Cak. Jadi saya sudah, ini ada Rijal nih. Rijal silakan, Jak. Ya, Pak Gubernur memang sudah sempat melarang kegiatan untuk mengundang massa, ya, ada makanan gratis sejak awal juga sudah dilarang oleh Pak Gubernur. Hanya peristiwa ini sudah terjadi. Hari ini kita mungkin sebagai keluarga juga memohon maaf, dan ini tentu akan menjadi pelajaran bagi kami. Oke, siap. Ya, jadi yang paling utama adalah Sebentar ya, itu tadi saya bilang ya, tidak tahu itu. Ini kan sudah menjadi pola jawaban dari Pak Jokowi juga ya. Kalau ditanya itu tentang bawahan-bawahannya kan demikian. Saya nggak tahu begitu. Ini acara besar ini acara besar yang mana di situ pasti ada organizernya. Saya katakan sekali lagi, persiapannya juga pasti lama. Masak segitu banyak itu kan nggak bakal bisa satu malam itu. Beli bahannya itu minimal 3 hari sebelumnya. Kalau masalah masak tahulah saya itu ya, dalam porsi besar seperti itu tahu saya itu nggak bakalan bisa sehari, nggak bakal bisa semalam. Itu persiapannya berarti lama. Dan kalau misalkan dibayar nih ya kepada pihak IO-nya, kalau dibayar lunas, pembayaran lunasnya itu minimalnya seminggu sebelumnya harus dibayar lunas. Yang dalam masalah ini kalau politisi atau orang yang memang banyak uang itu kadang-kadang sebulan 2 bulan sebelum acara itu sudah dilunasi begitu. Ini apa ya? Nih saya mau kasih ke sini saja langsung ya. Ini ada video yang mana sebelumnya. Nah, ini adalah video mengenai kejadian di SMA yang sampai ada yang meninggal juga begitu ya. Dipermasalahkan nih. Ini KDM sendiri yang yang turun tangan langsung nih. salam, Pak. Ayo Pak. Sama wali kelasnya Ibu. Terus guru fisika, BK, sok mangga. Ya. Jadi kan kita sudah tahu ada siswa yang meninggal karena 2 hal. Pertama, merasa frustasi mungkin ya, kita nggak tahu kan, karena saya belum buka HP-nya. Maksudnya saya ingin berproses melalui kepolisian itu bisa buka laptop, sehingga kalau buka HP nanti dia bisa tahu apa isi HP-nya, nanti dia bisa tahu problem utamanya apa. Nah, kalau hanya pengakuan dari kita nggak ada bukti forensik, sebenarnya agak susah. Sekarang kan kalau saya sih ke Ibu nawarin, kalau Ibu ingin mengungkap peristiwa ini tuntas, satu-satunya cara adalah membuka HP dan membuka laptop. Jadi HP nanti bisa dibuka. Itu apa, misalnya dia chat sama siapa, isi chatnya apa, betulkah karena keluhan itu, atau ada ancaman lain yang dia tidak menceritakan, gitu loh Bu. Kalau setuju ya saya cenderung untuk membawa proses ini ke polisi. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi ini ada penekanan kan dari KDM, dari Kang Deddy Mulyadi untuk mengidentifikasi masalah ini dengan tuntas, sampai ayo lihat HP-nya, kan mudah itu, lihat HP-nya ada permasalahan apa. Ini kan tekanan begitu yang dilakukan oleh pemimpin kepada rakyatnya tatkala ada perkara yang berkaitan dengan nyawa. Apakah ini jelek? Tidak, ini bagus. Ini bagus. Apakah ini prosedural? Tidak. Memang terkenal kan kalau KDM itu tidak prosedural ya. Itu nanti beberapa anggota DPR sekarang sudah mulai berbicara tuh. Memang tidak prosedural beliau itu. Saya ini menginginkan begini ya. Saya ini mengendorse untuk berpikir sehat, karena Indonesia ini itu sudah kekurangan orang-orang yang mampu berpikir secara sistematis, secara koheren, secara logis. Pola-pola berpikir saja tidak tahu begitu, karena memang tidak pernah diajarkan juga. Kapan kita diajarkan ilmu logika itu? Nggak pernah. Makanya berpikirnya itu sesuai selera. Kalau suka ya itu benar, kalau tidak suka ya itu salah. Kalau suka meskipun salah itu benar. Begitu logikanya, karena logikanya sudah logika benar dan salah, sehingga kalau misalkan omongannya itu ngomongnya halus, kemudian gesturnya itu gestur populer, gestur populis, pasti itu dibenarkan. Tapi kalau ngomongnya itu misalkan kasar, kemudian gesturnya itu gestur yang tidak populis, gestur yang tidak populer, maka itu pasti dibenci. Ini adalah ketidaksehatan di dalam berpikir. Nah, untuk berada di dalam koherensi di dalam berpikir, seharusnya Deddy Mulyadi ini memberikan contoh dalam kasus ini. Itu kan
acara keluarga itu tidak lebih rumit untuk menginvestigasinya daripada perkara-perkara yang di luar itu. Itu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa apa-apa yang dilaksanakan oleh KDM ini bukan hanya sebatas gebrakan sementara. Ini adalah upaya untuk social engineering supaya hukum itu berlaku begitu, baik ke atas maupun ke bawah. Dan kebetulan hukum yang kena ke atasnya sekarang ini kenanya kepada keluarga Kang Deddy Mulyadi. Itu yang menjadi masalah begitu, yang harus ditekankan saat ini. Nah, kalau investigasi kita secara teknologi nggak punya kewenangan. Saya paling hanya menugaskan administratif, investigatif dari BKD dan inspektorat, yaitu untuk memeriksa ASN yang ada di sini. Dia sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP nggak? Kan gitu loh caranya. Nah, kalau ingin detail menjadi kan ini kan guru punya argumentasi, kan kita nggak bisa menyebutkan saya nggak punya data. Ibu mau nggak ini berproses? Bapak saya wakili dulu ya Pak. Pertama-tama kita dari pihak keluarga sebenarnya bukan ingin memproses terkait kematiannya, tetapi terkait bullyingnya ya Pak. Ya makanya kan kita tahu kan bully dibantah oleh wali kelas, bully itu tidak ada gitu loh. Peristiwa pelaporan pakai PAP itu tidak pernah ada kan, menurut kan? Bapak, kami juga udah ada bukti dari teman-teman sekelasnya. Teman-teman sekelasnya juga udah verifikasi di Instagram kelasnya bahwa perundungan ataupun tindakan fitnah terkait pelaporan PAP juga udah diakuin sama sekelas. Ada. Oke. Nah kalau begitu, ya kan, berarti kalau anak-anak yang sekelasnya sudah memberikan pernyataan dan pengakuan, nanti ada pemeriksaan dari audit inspektorat, ya kan? Oke, saya cukupkan sampai di situ saja ya. Itu bisa dilihat sendiri. Jadi kenapa pola pikir yang sama tidak bisa dilaksanakan kepada kasus ini begitu? Kepada apa yang terjadi di sini? Kenapa? Ini masalahnya bukan ini telah memberikan kompensasi kemudian A, B dan C, bukan masalah itu. Kejadian ini bukan kejadian pertama kali. Kalau misalkan mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk ke depan, kenapa kasus yang sekarang yang harus menjadi pelajaran bukan kasus-kasus sebelumnya? Jadi masalahnya bukan di situ. Kalau kita mau membicarakan penegakan hukum, ini ada kemungkinan pidana di sini. Kalau misalkan ada kemungkinan pidana di sini dan kita ingin hukum kita itu untuk tegak, bagaimana kita untuk menginvestigasinya begitu? Karena tatkala ini adalah pidana, yang dicederai itu bukan individu, tetapi yang dicederai itu adalah marwahnya negara. Itu yang dicederai. Jadi ala kulli hal ya, yang saya kritisi, satu-satunya yang saya kritisi di sini adalah konsistensi Kang Deddy Mulyadi di dalam melihat suatu tragedi, di dalam melihat suatu masalah. Ini adalah ujiannya sebetulnya, dan ini tidak akan bisa hapus. Ini sudah menjadi sudah menjadi jejak digital begitu. Dan sekali lagi bahwa tidak ada yang mau terjadi, ini betul. Kemudian dari pihak siapapun tidak akan ada yang mau terjadi ini. Apalagi kita baru saja melihat dan menyaksikan kebahagiaan pengantin begitu ya, mempelai pengantin, dan saya pun bereaksi atas hal itu. Ini sangat disayangkan. Dan kalau misalkan ada pelajaran, itu bukan hanya pelajaran di dalam membuka tutup gerbang tatkala ada makan gratis. Pelajarannya bukan di situ. Tetapi pelajarannya itu bagaimana seorang pemimpin ini bisa berlaku secara adil. Baik itu terhadap masyarakat yang bukan family, bukan keluarga, ataupun masyarakat yang keluarga. Itu yang diinginkan secara critical thinking begitu ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ini membuka insight. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.